dilarang. Kita terus ngoten. Tiang-tiang atau manusia yang masih mau mengaji semakin ke belakang semakin berkurang, dan dengan berkurangnya itu maka harganya juga naik. Entah itu naik di mata manusia dan lebih khususnya semoga naik di mata Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mulai rutinan pada malam ini dengan tawasul dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ibadil kiram. Thumma sallallahu jami'i awahi abai wa umatihi wa ila jami'i arwahi ikhwana من أبي والمسلمين والأول والبشر والشهيد والصالحين وعلى كل أصحاب كل من يروح أبنا وأمنا حواء ومن تناسل من بينهما إلى يوم الدين ثم وصل إلى جميع ساداتنا وموالنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى باقي الصحابة والقرابة خصوصا أصحاب أهل بدر والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم وصل إلى جميع المسلمين بالكتب خصوصا إلى روحي الشيخ صالح بن سنة وإلى جميع مشايخه في هذه الشريف مصر وإلى جميع مشايخ بين الإسلام وإلى جميع مشايخ الحكم الكبير وإلى جميع مشايخ القرآن وإلى جميع مشايخ التبيان والترك وأصوله المفروعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulang yang kemarin sebentar supaya tidak lupa. Dua pertemuan silam membahas masalah rukun iman. Rukun iman yang jumlahnya ada 6. Yang pertama iman dengan Allah. Maknanya kita percaya dengan sepenuh hati iman maring Gusti Allah. Ketika iman maring Gusti Allah berarti juga kita beriman kepada Allah dan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Kita iman, kita percaya, kita yakin dengan adanya Allah, berarti kita juga harus yakin, harus iman, harus percaya kepada segala sesuatu yang dituliskan oleh Allah. Gitu. Jadi orang mau iman pada Gusti Allah, ya iman, percaya Gusti Allah anak, ya anak. Tapi kalau sholat orang gelem, nah itu berarti imannya masih kurang. Allah memerintahkan sholat, maka yaitu kita mau beriman kepada Allah, juga mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, pada malam ini sampai pada pembahasan wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wabil qadari lan iman kelawan pesten. Khairihi yo baguse qadar wa syarrihi lan alane qadar. Ala bagus minallahi ta'ala saking Gusti Allah Ta'ala. Jadi bahas masalah qadar. Kemarin dibahas masalah yaumil akhir, iman dengan adanya hari akhir, juga dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan yaumil akhir. Karena memang manusia itu setelah kita hidup di alam dunia, maka setelah itu kita berpindah ke alam
akhirat. Awal dari perpindahan ke alam akhirat itu ada alam yang dinamakan alam apa? Alam barzah atau alam penantian sebelum dibangkitkan dan seterusnya. Kemarin sudah. Malam ini membahas masalah qadar atau masalah apa? Qadar bahasanya apa? Takdir atau yang kita sering dengar qada qadar. Qadar. Yang pertama qada, terus qadar. Qada itu apa qada? Qada di sini disebutkan iradatullah ta'ala al-azaliyah al-muta'alliqah bil asya' ala ma hiya alaihi fata'alluquhu bil iradah. Paham orangnya? Paham lah. Jadi singkat kata, qada itu kehendak Allah yang bersifat azali. Azali itu ya yang awal, tidak ada apa? Awal tidak ada awal tapi orang anak kawitane. Awal tidak permulaan. Zaman azali. Jadi qada itu pengetahuan atau ketentuan Allah yang sudah dituliskan. Nanti di alam dunia itu mau terjadi apa itu sudah ada semua. Nah, kita seringkali mendengar ada anak kecil yang belum terlahir, masih di perut ibundanya. Ketika usia kandungan 4 bulan, itu kita seringkali mengadakan syukuran yang diberi nama apa? Mupati. Nah, itu kan konon memang di usia 4 bulan kandungan atau janin itu apa? Kodok atau nasib yang akan dialaminya kelak itu ditulis ketika masih 4 bulan di kandungan. Makanya adat kita sungguh keren. Ketika di waktunya penulisan takdir itu kita bacakan dengan surat Taubah dan surat-surat yang lain. Intinya ibadah itu untuk mengawali penulisan. Nah, nek boleh mengawali penulisan kalau ibadah, insya Allah si ditulis si apik-apik. Berbeda halnya ketika yaitu tidak ada istilahnya seperti itulah. Tanggap dangdut. Tanggap dangdut. Patang bulan mana ke baby. Adanya apa ya? Bayi yang masih dalam kandungan itu jangan kalian kira itu tidak akan meniru tingkah laku kita. Saya mendengar sendiri dan sampai sekarang orangnya masih hidup. Ketika saya sebutkan kalian pasti tahu dan pasti tahu. Ngomong kayak gini. Kalau aku jen nyong ketun banget tuh. Nah apa sih? Kayak mien lagi nyong metang kayak jen nyong seneng banget joget-jogetan. Seneng ngelatih bocah-bocah kon pada joget. Lu barang sembar kayak nyong orang ngelatih loh, nek joget kewas banget ya. Kayak nulis latihan suwe. Padahal sih dilatih suwe orang kewas-kewas. Anakku sing ora tau latihan sekali joget langsung kewas. Nah seperti itu. Seperti tadi yang diaturkan oleh Mas Imam. Agi meteng direleh senenge dangdutan. Dilalah nek wis lahir jebrol nangis suwek-suwek di setelah sholawatan nyeroni. Sholawatannya maksudnya. Tapi barang tidak dangdut menang gue. Di bayi joget mana? Itu nyata.
atau lagi ya seperti itulah. Tapi ya tidak semua, cuma umumnya seperti itu. Jadi memang kita ya ayolah membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang positif. Oke, kembali ke tema. Qadar itu pengetahuan Allah atau kehendak Allah yang ditulis memang sejak zaman dulu, zaman azali, yang berhubungan dengan apa yang akan terjadi. Nah, ketika sudah terjadi maka dikatakan qadar. Misalnya Gusti Allah itu mengkodok Teguh terlahir dalam keadaan yang keren, ganteng, pinter, pemberani, setia, jujur dan bijaksana. Pokoknya keren lah. Orang kayak gue lah, harus sempurna. Jadi Allah itu menulis Teguh itu nantinya ketika sudah dewasa Arab dadi wong sing sukses, bojone ayu, anake akeh, pinter-pinter kabeh. Misalnya. Nah, sebelum Teguh sugih, sebelum Teguh berkeluarga, itu namanya qadha. Paham? Putusan Allah. Nah, ketika Teguh sudah berkeluarga dan benar emang sukses setelahnya, maka itu baru dikatakan apa? Qadar. Wis singkat cerita, ayo gue. Qadar. Gampangnya ya takdir lah. Di sini dikatakan wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Takdir entah itu baik atau buruk itu semuanya berasal dari Allah. Tapi ketika kok takdir buruk ya kita jangan sadarkan itu kepada Allah. Menurut ulama-ulama ya dita'adzub lah, untuk adab, etika. Masa barang sing elek kok dinisbatna mari Gusti Allah. Misalnya ana wong hobine kok genthok, naudzubillah. Ana wong hobine genthok. Bahkan genthok itu atau mencuri itu sudah menjadi kebutuhannya. Ketika dia tidak mencuri maka dia punya keyakinan nyung orang nyolong, nyung orang mangan. Repot ya gitu. Karena apa? Emang rutinitasnya seperti itu. Barang ditakoni, ya kemana nggak harus takdirku kayak gini, ngawur banget. Nyatanya nyung arep menang baik, orang asing terdaftar kerja kayak gitu. Jadi ya kepengen beli mangan orang duit. Nah cara aku mangan yang nyolong misalnya. Ya naudzubillah. Nah terus baru ditakoni, ayo boleh ngomong. Lah wis takdirku kaya gini. Wong nyatanya kepengen berusaha beli barang sing halal, angel banget. Ya sing haram bae. Wong wis takdir ngawur. Jangan seperti itu. Nah ini dalam pembahasan ini nanti ada sangkut pautnya, ada hubungannya dengan masalah kudroh irodah. Ini cukup panjang. Jadi irodah? Irodah itu bahasanya apa? Kehendak. Allah kan punya kehendak, dan kita selaku manusia juga punya kehendak. Kehendak bahan kehendak. Keinginan atau kepenginan. Allah menghendaki kita berkehendak, dan nantinya kehendak kita lah yang akan ditanyakan oleh Allah. Misalnya, seperti tadi, atau gambarnya anak wong nenggak mabuk, naudzubillah. Ya kalau gue sebelumnya nyolongan mabuk kan nih repot. Ketika ditanya takdir, Allah mentakdirkan saya seperti ini. Asalnya ridho, ikhlas, ya insya Allah masuk surga. Kan dia harus penting ridho, karena kata Tuhan dan Gusti Allah. Allah sudah mentakdirkan saya seperti ini. Ya usah terima balik. Itu sesat ya seperti itu. Jadi
ya, orang-orang yang mabok minuman keras itu dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena irodahnya. Irodahnya karena kehendak wong sing minum gue. Kita kan dikaruniai Allah punya kehendakan, maka kita akan dihisab, akan ditanya karena kehendak kita. Ana wong minum, ana wong mabok. Iku biasanya duwe kehendak apa ora? Duwe kepenginan apa ora? Duwe. Ketika dia minum mabok, tapi karena dia punya kehendak, kehendak maksudnya sing kepriwe, duwe kepenginan sing kepriwe, gitu-gitu teka nang warung menjual botol langsung blok kan genah. Berarti dia tidak dalam keadaan terpaksa atau apa, minum karpe dewek. Nah, kehendak itu karep. Paham? Yang ditanyakan itu kehendaknya. Loh, kok bisa? Kehendak saya kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Iya. Tapi kita kan sebagai manusia diberi akal untuk membedakan dising api, dising lebih api. Aja api karo elek. Api karo elek tegur sikit minius bisa. Tapi karena wis madan gede ya harus bisa membedakan antara api karo sing lebih api gak api karo elek. Api karo elek tadi lebih bisa. Ngapun wis gede. Terus intinya takdir entah itu baik atau buruk itu semua berasal dari Allah. Tapi ketika takdir buruk itu lita'adub untuk etika yang kita sadarkan itu kepada pribadi kita. Walaupun aslinya berasal dari Allah. Tapi menurut ulama tauhid seperti itu. Jadi irodah, ada irodah Gusti Allah, ada irodah manungso. Nah, kita orang-orang yang yang melakukan maksiat itu akan dihisab, akan ditanyakan karena kehendak kita. Maknanya ketika ada manusia kok melakukan maksiat tapi tidak berkehendak, maka tidak akan dihisab. Maksudnya orang dosa. Contoh anak wong nenggak minum-minuman, tapi karena dipaksa, pokoknya kowe orang minum tepat ini misalnya. Terus jaga-jaga tangan jokol, sikile jokol, cangar lorobokna. Itu kan berarti dia punya kehendak apa tidak? Tidak kan? Kehendaknya karpean mau itu saya haram. Aku mau bisa ngerti haram, lu wis ngaji ngawur misalnya. Tapi dipaksa. Ketika dia tidak mempunyai kehendak, tidak mempunyai kekarapan, maka dia walaupun minum bir satu ember pun dia tidak akan dosa, karena memang dia tidak berkehendak. Paham lah? Seperti itu. Itu masalah qada dan qadar, takdir. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini atau di jagat raya ini yang luput dari pengawasan Allah. Wis dari yakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa ma'na la ilaha illallah. Berpindah. Fasa membahas makna la ilaha illallah. Kok sering bermu la ilaha illallah artinya apa? La ilaha ora ono pangeran kang berhak dan sembah iku maujud illallahu kejaba namung Gusti Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Aila ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Ya jadi kita ya harus yakin Allah itu yang berhak disembah ya cuma Allah.
Berarti ketika selain Allah ya tidak berhak disembah. Maknanya apa? Maknanya ya rasa ketika menyembah selain Allah. Gitu. Jadi pernah saya omongkan dulu, kita menyembah Allah. Antara yang menyembah dengan yang disembah itu masih hebat mana? Yang disembah. Sing nyembah apa sing disembah sing lebih hebat? Sing disembah kan? Nah, orang-orang yang menyembah patung itu ya ketika dipikir secara logika ya juga lucu gitu loh. Menyembah patung. Kira-kira patungnya gue sing gawe apa? Gawe patung